Hai semua, kali ini aku mau bahas filosofi. Wow, berat ya? Nggak apa-apa, kita bawa santai aja. Aku juga bukan ahli, aku mau ngulik dari sudut pandang penduduk yang mau hidupnya bermakna aja. Oke, nyebar nih gagasan tentang stoikisme yang dipakai untuk sehari-hari. Nggak salah dari fenomena filosofi teras, yang menurutku terinspirasi dari buku-buku filosofi terapan praktis dari seorang filsuf yang namanya Alain de Botton. Tapi itu cuma kira-kira aku aja sih. Lalu dipopulerkan untuk kaum muda oleh YouTuber cowok ya gitu ya, yang sampai diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier. Stoikisme itu filosofi yang udah tua banget ya, nyaris setua Socratic Method. Socrates itu si bapak filosofi yang menciptakan dialektik atau bahasa sederhananya itu diskusi atau berbagi pendapat sesuai sudut pandang gitu, dan mengenai mempertanyakan ide-ide yang diterima aja karena sopan santun atau sungkan dan sebagainya. Kemudian si pemantik stoikisme yang orang jarang tahu, tapi sebenarnya seperti ini dari risetku di Google, seorang eksentrik yang bernama Diogenes yang menciptakan filosofi sinisme yang intinya menolak segala yang berhubungan dengan abstraksi ya. Abstraksi itu kan mau logika kayak mau emosi kayak cuek deh, dan kembali ke alam paling konkret. Nah, agak serem ya, kayak binatang gitu. Katanya Alexander the Great aja sempat bilang dia iri sama filsuf Diogenes ini yang asal Turki, karena dia nggak pernah iri, nggak pede, padahal dia cuma tinggal di gentong dan hartanya cuma mangkok. Entah dia sebuah simbol aja dan orang aslinya nggak ada yang bisa mastiin. Nah, usut punya usut, kembali lagi dari risetku di Google dan seadanya aja sih, sinisme itu fondasi stoikisme. Jadi pencipta stoikisme itu belajar dari sinisme dan menerapkan pola pikir worst case scenario yang khas stoikisme. Maksudnya itu selalu negative thinking dengan tujuan mikirin sebuah masalah terlebih dahulu biar menghalau masalah itu terjadi. Nah, apa menurutku stoikisme itu ultima filosofi yang bikin hidup tenang? Enggak juga sih. Aku waktu SMP udah mempraktekkan tanpa tahu stoikisme itu apa, khususnya masalah suka worst case scenario dan selalu rasional by the book. Jadi aku mikirin, oh supaya nggak terjadi yang nggak bagus, aku pikirin nggak bagus dulu, kayak gitu ya. Itu umum merasa aku sih. Tapi aku jadi sering cemas juga akibatnya, jadi mungkin not for everyone. Walaupun katanya memang untuk terapi gitu ya, stoikisme. Dan aku rasa sih kayak crutch ya, sebelum, atau kayak gips gitu. Jadi sebelum si orang yang ikut terapi ini nyusun pemikirannya sendiri dan membuat kayak apa ya, memaknakan kehidupannya secara otentik dari pengalamannya sendiri, bisa tetap stoik dan atau milih filosofi lain gitu ya. Soalnya filosofi itu pada dasarnya kan gak ultima jawaban paling logis gitu ya. Hanya representatif pemikiran-pemikiran dari sebagian kelompok masyarakat ini itu. Jadi memang kebebasan atau hak azazi manusia untuk boleh milih mau anut filosofi kayak apa. Tapi emang sih karena fiksi, beberapa cabang filosofi jadi banyak kena reputasi jelek gitu ya. Kayak misal nih nihilisme, atau intinya kepercayaan kalau nggak ada apapun yang bisa dipercaya. Lalu absurdisme, yang intinya berakar dari nihilisme tapi dengan ujung optimis, membuat makna pribadi yang boleh berubah-ubah sesuai kebutuhan. Lalu pragmatisme, yang intinya adalah berorientasi pada tindakan, pengalaman, atau solusi yang tampak efektivitasnya. Jadi dia
hanya menilai sebuah ide itu dari guna jelasnya aja, dan gak peduli itu kalau misalnya ada nilai-nilai idealisme, hanya kalau berguna untuk tujuan yang sukses. Nah, orang-orang yang menganut filosofi seperti ini, kalau dalam fiksi kan sering dikaitkan dengan orang jahat ya. Kalau kayak filosofi atau nilai-nilai yang dianut rumah Slytherin di Hogwarts, yang fokus sama self-preservation, duit, status sosial. Padahal, kalau mau menikah, itu diutamakan kan? Ya, aku belum nikah sih, jadi ya kalau aku perhatiin aja. Anyway, kalau pendapatku sih, hidup santai beneran itu paling nggak dari pengalamanku pribadi, hanya datang dari berserah diri itu sama filosofi pragmatisme dan filosofi absurdisme. Atau bahasa sederhananya, kita mikir tindakan jelas aja dan tetap secara berkala memperbaharui makna hidup kita sambil tetap sadar betapa kehidupan ini bisa sangat kejam. Aku awalnya nonton tentang filosofi absurdisme dari channel YouTube Alain de Botton yang namanya School of Life, dan fascinated banget karena pelopor absurdisme itu gagah. Si Albert Camus namanya, pemenang Nobel Sastra. Side thought, karena weirdly sastra dan filsafat itu deket banget loh. Dan si Albert Camus ini sempat jadi model cover majalah fashion ternama gitu, jauh banget sama image filsuf pada umumnya. Nah, baru deh aku mikirin apa pemikiran yang disuguhkan oleh si Albert Camus ini. Ya, jadi kukira segitu aja sih. Berat ya? Nggak apa-apa. Kadang yang berat-berat itu enak kok. Kayak kalau kita rancu sama sesuatu, mengupasnya agar nggak rancu itu kan annoying banget. Tapi lega setelahnya kalau udah betul mengupasnya.